Kita dapat berbakti, dapat memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Pertama-tama saya mengucap terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, sehingga atas kemurahan Tuhan saya bisa berdiri di hadapan saudara-saudara sekalian. Nah, saudara-saudara, judul khotbah saya pada siang Sabat ini berjudul Mengapa Terlibat dalam Penginjilan. Mengapa terlibat dalam penginjilan? I chose you. Apa arti ini, saudara-saudara? Aku memilih kamu. Nah, saudara-saudara, ini untuk kedua kalinya saya bisa berdiri di hadapan saudara sekalian oleh karena apa? Kemurahan Tuhan. Oleh karena I chose you. Aku percaya bahwa Tuhan telah memilih saya sehingga saya bisa berdiri di hadapan saudara sekalian. Tapi saudara-saudara, saya percaya bukan cuma saya yang bisa untuk ke depan Tuhan rindu saudara-saudara atau biasanya sosok-sosok untuk bisa berdiri di hadapan saudara sekalian. Kenapa? Karena kita harus terlibat di dalam penginjilan. Mari kita buka di dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-16. Yang menjadi ayat tema kita pada siang Sabat ini. Mari kita baca sekali lagi. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta Nah, saudara-saudara sekalian, terkadang saudara ketika kita ditunjuk untuk berkhotbah, untuk membacakan ayat tema, MC dan lain sebagainya, terkadang kita saudara memiliki banyak alasan-alasan klasik. Nah, salah satu alasan saya tidak bisa, saya begini, saya begitu dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, ini pengalaman saya lewat ayat ini dalam Yohanes 15 ayat 16. Sehingga saya bisa berdiri di hadapan saudara. Nah, ini akan menghimbau kita semua apabila kita ditunjuk untuk diberikan jadwal, mari saudara, kita harus siap, kita harus terlibat di dalam penginjilan. Nah, saudara-saudara, pekabaran adalah apa yang akan diambil oleh orang muda. Nah, kalau ke seluruh dunia adalah kemana orang muda akan membawa pekabaran. Nah, dalam generasi kita, kapan kita akan bawa? Nah, semboyan pemuda, kasih Kristus memaksa saya. Kasih Kristus memaksa saya. Nah, semboyan pemuda ini diilhami pemuda Advent di seluruh dunia dalam keharmonisan dengan tujuan yang sangat luar biasa, bergerak maju dalam memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Nah, ada di dalam 2 Korintus 5 ayat 14, saudara bisa buka. Nah, di sana ada kata yang saya garis bawahi, yaitu sebab kasih Kristus menguasai kami. Sebab kasih Kristus menguasai kami. Nah, saudara-saudara, apa lagi yang kita takutkan? Apalagi saudara? Hanya dengan alasan-alasan klasik sehingga itu yang meragukan kita untuk dapat mengabarkan Injil. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 14 di sana dikatakan kasih Kristus itu sudah menguasai kita. Untuk apa saudara? Kekuatan, agar supaya kita mendapat kekuatan untuk mendorong. Ini yang terutama pemuda-pemuda Advent. Baik pemuda Advent yang nantinya 5 tahun ke depan maupun pemuda sekarang, dan maupun pemuda di 5, 10, 25 tahun yang lalu.
merasa orang muda di 5 tahun yang lalu, yang sekarang maupun yang akan datang, saya rindu kita mengucapkan bersama-sama perjanjian pemuda Advent. Mari kita baca bersama-sama. Mengasihi Tuhan Yesus, saya berjanji untuk ambil bagian secara aktif dalam pekerjaan perkumpulan pemuda Advent, melakukan apa yang dapat saya lakukan untuk menolong orang lain dan menyelesaikan pekabaran Injil di seluruh dunia. Nah, saudara-saudara, mengapa menginjil? Mengapa, saudara? Nah, dalam terminologi penginjilan itu dibagi dalam 4 kata. Yang pertama, saudara, evangelizo, artinya mengajar. Artinya evangelis, yaitu kita bisa menyampaikan berita kesukaan. Nah, kalau yang kata yang kedua adalah keruso, artinya berkhotbah. Nah, kata berkhotbah ini biasanya dipakai di dalam perjanjian baru, yang bisa dihubungkan dengan pelayan Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus, dan penginjil-penginjil dalam gereja mula-mula. Kata yang ketiga adalah didasko, artinya mengajar. Nah, kata ini selalu dihubungkan dengan pengertian memproklamirkan, menubuatkan, dan menasihati yang berhubungan erat dengan penyampaian berita. Yang keempat, martureo, artinya bersaksi. Jadi saudara, yang pertama itu kita harus menjadi seorang evangelis, yang kedua berkhotbah, yang ketiga mengajar, dan yang terakhir itu bersaksi. Nah, kalau secara umum panggilan penginjilan adalah panggilan dalam penginjilan itu berarti menjadi murid yang patuh, yang melakukan perkara-perkara yang diperintahkan Yesus. Ini adalah tulisan dari Bertrand Melbourne dalam buku Pemuridan Pendalaman Sekolah Sabat halaman 66. Nah, berikut kutipan dari Francis de Nicole dalam bukunya SDA Bible Commentary. Di sana dikatakan, panggilan penginjilan berarti mengasihi Allah dan memberi pelayan kepadanya adalah peraturan tertinggi di dalam kehidupan. Jadi saudara, panggilan penginjilan itu adalah peraturan yang sangat tertinggi di dalam kehidupan. Nah, kutipan yang terakhir dituliskan oleh panggilan penginjilan itu menyambut perintah agung, yaitu panggilan untuk memberitakan Injil, yang dituliskan oleh Jerry Cross, agen pengharapan, dalam buku Pendalaman Sekolah Sabat. Nah, saudara-saudara, mari kita ulangi lagi dalam Yohanes 5 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, saudara-saudara, ketika kita menjadi orang Kristen, kerinduan kita terbesar adalah melaksanakan perintah Kristus untuk pergilah kamu, jadikanlah segala bangsa muridku. Dalam pena inspirasi bisa dikatakan, pekerjaan di atas semua pekerjaan, usaha di atas segala sesuatu yang harus menarik dan menggunakan tenaga jiwa adalah pekerjaan menyelamatkan jiwa. Nah, pekerjaan menyelamatkan jiwa ini yang saya garis bawahi. Nah, saudara-saudara, untuk siapa Kristus telah mati? Buatlah ini menjadi pekerjaan hidupmu yang utama dan yang paling terpenting. Nah, kita bisa melihat ada beberapa kehidupan yang ada di gambar. Nah, saudara-saudara, lewat gambar-gambar ini, gereja kita ini berada di tengah-tengah dunia. Gereja kita ini berada di tengah-tengah dunia. Crossroad artinya sudah berada di persimpangan jalan. Nah, saudara-saudara, gereja harus berbeban atas keselamatan dunia. Itulah mengapa kita perlu terlibat
dalam penginjilan. Gereja harus menjangkau dunia dan menjadi pusat pengaruh bagi dunia. Lakukan bagianmu untuk menjangkau dunia. Lakukan bagianmu untuk menjangkau dunia. Ayat yang menjadi motivasi itu Yohanes 15 ayat 16. Nah, saudara-saudara, mari kita buka di dalam Yeremia 1 ayat 4 sampai dengan 7. Kepada orang muda masa kini, suatu panggilan dan diutus dalam pelayanan penginjilan pekerjaan Tuhan, sebagaimana panggilan Yeremia. Nah, saudara-saudara, di dalam Yeremia 4 ayat 1 sampai 7 ada kata yang saya garis bawahi, yaitu Tuhan, sesungguhnya aku ini masih muda. Nah, kebanyakan dari kita sering mengatakan ini kalau disuruh untuk menginjil, untuk mengambil bagian. Sering sekali kita mengatakan tidak bisa, seperti Yeremia ini, saya ini masih muda. Tetapi saudara-saudara, Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau mengutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah engkau sampaikan. Nah, saudara-saudara, dalam buku Membina Keluarga Bahagia, kutipannya seperti ini. Tuhan berkata kepada orang muda, anakku, serahkanlah hatimu kepadaku, juru selamat rindu. Anak-anak dan para orang muda menyerahkan hati mereka kepadanya. Akan ada satu pasukan besar anak-anak yang setia kepada Allah. Karena berjalan dalam terang sebagaimana Kristus, mereka mengasihi Yesus dan menjadi kesukaan dan menyenangkan Tuhan. Semenjak masih anak-anak dan menjadi orang muda, mereka adalah murid-murid Tuhan yang setia. Nah, ada 3 indikator panggilan penginjilan dari Yeremia. Yang pertama ini saudara-saudara sangat penting, penyerahan diri kepada Tuhan sebagai hal yang utama. Jadi saudara-saudara, sebelum kita membuat alasan-alasan klasik, mari langkah yang paling pertama seperti yang dilakukan oleh Nabi Yeremia, yaitu menyerahkan diri kepada Tuhan. Karena itu adalah hal yang paling utama. Lewat apa saudara? Kita hubungkan melalui kita buat hubungan dengan Allah, agar supaya kita bisa mendapat kekuatan. Kita bisa mendapat kekuatan, pikiran-pikiran kita yang memiliki alasan-alasan yang tidak jelas itu dilenyapkan oleh Tuhan. Dan agar supaya saudara, ketika kita hidup di lingkungan yang menyusahkan sekalipun, yang buruk sekalipun, kita tetap hidup, kita tetap dapat hidup menjalankan akan apa? Tabiat-tabiat Kristus. Yang kedua, menerima panggilan yang suci. Nah, panggilan dalam pekerjaan Tuhan adalah bagian dari karunia Tuhan untuk semua orang, termasuk orang-orang muda. Semua orang yang telah menerima hidup Kristus ditentukan dan dikaruniakan kuasa untuk bekerja bagi keselamatan sesama manusia. Selain menerima panggilan yang suci, kita harus memiliki prinsip pribadi. Nah, prinsip pribadi ini dalam kisah Yeremia, walaupun dia menolak, tetapi Yeremia pun akhirnya sadar bahwa Tuhan sendirilah yang telah memilih dirinya untuk menjadi nabi yang menyuarakan kehendak Tuhan. Seperti yang saya rasakan pada siang ini, saya akhirnya sadar bahwa Tuhan yang telah memilih saya. Nah, ini akan menjadi motivasi bagi kita semua yang kadang ada penyakit demam panggung atau penyakit yang kadang ketika diberikan jadwal kita memberikan alasan-alasan. Nah, ini cerita Yeremia ini akan menjadi motivasi buat kita semua, termasuk saya dan saudara-saudara. Nah, kita harus berani menyampaikan akan firman Tuhan dan kita harus yakin bahwa janji Allah itu kepada kita itu adalah nyata. Nah, saudara-saudara, dalam kutipan buku amanat kepada orang muda, Tuhan memanggil orang-orang muda yang berhati tulus, kuat dan berani, yang sudah mengambil ketentuan akan berkumpul dengan berani
yang dihadapannya untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat sesamanya manusia. Jadi saudara, kita harus sebisa mungkin kita harus menjadi berkat bagi siapapun. Nah, ini nasihat bagi sidang. Nah, Allah memerlukan orang muda yang baik hatinya, kuat dan berani untuk bertekad, tenang berperang dengan gagah, perkasa dalam pertempuran. Nah, saudara-saudara, untuk membantu orang muda yang berani tentunya harus ada kerjasama dari orang tua serta pemimpin gereja. Kalau tadi nasihat bagi sidang, sekarang kita lanjut pada amanat kepada orang muda. Barang siapa yang sungguh-sungguh sudah merasa indahnya cinta penebusan, ternyata tidak bisa berdiam diri, sehingga segala orang dengan siapa mereka bergaul mengetahui maksud perusahaan itu. Orang-orang muda harus bertanya, ya Tuhan, apa yang Tuhan mau saya perbuat? Bagaimana saya bisa menghormati dan mempermuliakan nama-Mu di atas dunia? Sekeliling kita banyak jiwa yang binasa, akan tetapi berapa besarkah tanggungan yang dipikul oleh orang-orang muda untuk menarik jiwa-jiwa kepada Kristus? Nah, ini merupakan konsep panggilan orang muda dalam penginjilan. Karena orang muda bingung memulai untuk menginjil itu dari mana. Nah, ini saudara-saudara, yang pertama kita harus bersahabat dulu. Biasanya kan kalau adik-adik yang masih SD, SMP, nah kita bisa bersahabat dulu dengan teman-teman yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian kalau dengan orang-orang tua, kita bisa bersahabat dengan tetangga-tetangga kita, dengan keluarga-keluarga kita yang masih non-aktif. Nah, yang kedua, saudara-saudara, kesaksian lisan. Ketika apa yang terjadi di dalam gereja, ada yang romantis, yang menceritakan akan pengalamannya ketika mengenalkan Tuhan. Nah, itu yang harus kita bagikan kepada orang lain. Ketika kita sudah bersahabat, kita membagikan apa? Kesaksian secara lisan. Nah, yang ketiga ini jangkauan keluar. Jangkauan keluar adalah langkah berikut untuk melibatkan orang muda membawa teman-teman ke acara atau kegiatan gereja. Nah, ini saudara-saudara, kesempatan buat kita semua. Mari kita ajak saudara-saudara kita, tetangga kita, sahabat-sahabat kita yang belum mengenal kebenaran, agar supaya mereka bisa datang di KKR yang akan diadakan pada tanggal 22 sampai dengan tanggal 27. Nah, saudara, yang terakhir ini pertobatan. Ini terjadi ketika yang bukan Kristen, saudara-saudara. Mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Nah, saudara-saudara, orang yang baru bertobat memiliki kesempatan untuk berdoa, berbakti, bersekutu dan belajar dengan kelompok-kelompok utama dengan umat Allah dalam kegiatan rutin minggu beribadah. Nah, saudara-saudara, orang tua asuh rohani. Kenapa harus ada orang tua asuh? Karena ini sering terjadi. Terkadang setelah orang baptis kita sering mengabaikan. Harusnya saudara, ketika ada orang yang baru dibaptis, kita harus memberikan dia orang asuh. Untuk apa saudara? Nantinya ketika dia menghadap suatu masalah, nah orang tua asuh ini bisa membimbing dia supaya dia tidak keluar dari kebenaran. Nah, saudara-saudara, mari kita buka dalam Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20. Ada kata yang saya garis bawahi di sana adalah beberapa orang ragu-ragu, dan kemudian kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi saudara, untuk memberitakan Injil jangan pernah ada kata ragu-ragu. Kenapa saudara? Nantinya orang yang kita akan sampaikan dia juga merasa ragu akan diri kita. Nah, di dalam Matius 28 ayat 19-20, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, saudara-saudara, mari kita dengarkan testimoni yang dituliskan oleh Ellen G. White,
setiap orang yang telah diselamatkan oleh Kristus dipanggil dalam pekerjaan menolong yang sesat. Kemudian saudara, menyelamatkan jiwa harus menjadi pekerjaan seumur hidup bagi tiap orang yang mengaku percaya kepada Kristus. Kemudian melalaikan tugas ini berarti mengundang kelemahan, kemerosotan rohani. Bila tidak ada waktu untuk bekerja bagi orang lain, maka kasih menjadi semakin menyusut dan iman semakin kecil. Mengapa orang muda harus menginjil? Nah, ada 3 alasan untuk menginjil. Yang pertama, kita harus menjadi teladan dan perintah Tuhan Yesus. Teladan dan perintah Tuhan Yesus. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa." Di sana ada kata yang digarisbawahi, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Kemudian ajaran yang kedua, ajaran dan perbuatan para rasul. Kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 42. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah. Artinya saudara, ketika kita mau menginjil, kita harus pergi ke rumah-rumah. Kita harus pergi berdoa, bersahabat dengan mereka. Nah, yang ketiga, nasihat roh nubuat. Perintah itu diberikan kepada kita juga. Kita diminta untuk pergi sebagai utusan-utusan Kristus untuk mengajar, untuk memberi petunjuk, serta membujuk pria dan wanita agar mereka mendapat perhatian, dapat firman Tuhan, dan kepada kita juga diberikan jaminan bahwa Kristus akan tinggal di dalam kita. Nah, apapun kesulitan-kesulitan yang akan kita hadapi, apapun pencobaan yang harus kita tanggung, janji kasih karunia selalu menyertai. Nah, ini amanat kepada orang muda. Kita harus mendidik orang-orang muda, menolong orang muda, dan sementara mereka berusaha dengan satu tentara pekerja-pekerja seperti orang muda kita, kalau dididik dengan betul dapat disediakan betapa cepat pekabaran tentang juru selamat yang sudah disalibkan, bangkit dan akan datang dengan segera dapat disampaikan ke seluruh dunia. Nah, saudara-saudara, yang menjadi kesimpulan saya adalah Allah dapat saja memenuhi tujuannya untuk menyelamatkan orang berdosa tanpa bantuan kita. Namun saudara-saudara, agar kita mengembangkan karakter seperti Kristus, kita harus mendapat bagian dalam pekerjaannya untuk dapat merasakan sukacitanya, sukacita ketika melihat jiwa-jiwa yang ditebus oleh pengorbanannya. Kita harus berperan serta dalam pekerjaannya untuk penebusan Tuhan. Jadi betapa pentingnya orang tua untuk membentuk anak-anak kita agar supaya mereka bisa menjadi pemuda-pemuda yang berhasil, pemuda-pemuda yang siap untuk berperang. Adalah doa dan harapan saya bahwa dalam nama Yesus. Amin.